Beredar informasi penangkapan Victor Yaymo yang menjadi topik pembicaraan hangat di bumi cendrawasih. Dan pada video ini saya akan mengulas kronologis penangkapan tersangka kasus makar juru bicara Komite Nasional Papua Barat Victor Yaymo. Bermula saat Victor diketahui menggunakan nomor handphone baru guna mengelabui pantauan petugas. Namun setelah dilakukan penyelidikan dan analisa, diperoleh nomor kontak Victor Yaymo yang terbaru sebanyak 3 buah. Hasil analisa tersebut kemudian diberikan kepada tim lapangan yang kemudian ditindaklanjuti. Minggu 9 Mei 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, tim melaksanakan giat pemburuan terhadap target Victor Yaymo ke arah Tanah Hitam. Saat berada di depan dealer Daihatsu Tanah Hitam, tim melakukan observasi untuk memastikan keberadaan target adalah Victor Yaymo. Setelah dapat dipastikan, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan yang saat itu target sedang berbelanja di sebuah kios. Selanjutnya, tim bergeser ke Polda Papua dan membawa target Victor Yaymo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekedar info untuk diketahui, pada pertengahan Agustus 2019 hingga akhir September 2019, rentetan kerusuhan pecah di bumi cendrawasih. Kerusuhan pertama kali terjadi di Manokwari, Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Aksi unjuk rasa yang semula damai berubah anarkis. Kerusuhan berikutnya pecah di kota-kota lain seperti Sorong, Fakfak, Timika, Deyai, dan Jayapura. Kemudian pada September, kerusuhan kembali terjadi di Jayapura dan Wamena. Pemicu kerusuhan di tanah Papua karena kasus rasial dan hoaks yang memicu unjuk rasa besar-besaran di sana. Dari penangkapan tersebut, Victor Yaymo mengaku tidak bersalah. Bahwasannya, Victor Yaymo sebut kembali dari PNG karena merasa tidak bersalah. Tersangka kasus makar Victor Yaymo selaku juru bicara internasional KNPB Pusat menegaskan, dirinya kembali dari negara tetangga Papua Nugini pada awal tahun 2020 lalu. Karena dirinya merasa tidak bersalah atas kerusuhan yang terjadi pada 29 Agustus 2019 lalu di Jayapura. Dalam aksi lanjutan tolak rasisme. Saya kembali dari PNG itu karena saya tahu saya tidak bersalah pada aksi lanjutan 29 Agustus 2019 lalu itu. Kalau saya bersalah, pasti saya minta suaka politik di Amerika, ungkap Victor Yaymo saat ditemui Jubi di rutan Makobrimob Polda Papua. Yaymo yang juga juru bicara petisi rakyat Papua PRP ini mengatakan, sekalipun ia mengetahui akan ditangkap oleh aparat keamanan, namun ia tidak ragu lagi berada di kota Jayapura. Saya tahu saya akan ditangkap walaupun saya tidak bersalah, tapi saya biasa-biasa saja. Kan kita semua tahu, saya tidak pernah terlibat dalam aksi lanjutan atau aksi kedua itu. Kalau saya salah, pasti saya lari dan tidak kembali ke tanah air West Papua lagi, ungkap Victor Yaymo. Ia mempertanyakan, jika disangkakan karena kerusuhan pada aksi 29 Agustus, harus ada buktinya. Mana buktinya kalau saya ditangkap lalu disangkakan tuduhan kerusuhan pada aksi 29 Agustus 2019? Kan saya tidak terlibat, tidak masuk dalam peserta demo ataupun pembicara, ujar Victor Yaymo. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri mengatakan, Victor Yaymo ditangkap berdasarkan laporan polisi LP terkait kerusuhan pada 19 Agustus 2019 lalu. Ia mengaku sulit menangkap Victor Yaymo, pasalnya yang bersangkutan lincah untuk menghindar. Satgas Nemangkawi tangkap dia di Tanah Hitam Mabepura. Setelah didalami, Victor punya banyak kasus seperti UU ITE, juga hubungan komunikasi dengan Veronica Koman. Victor ambil foto atau video di sini lalu kirim ke Koman. Jadi mereka dua bikin Papua ini tidak kondusif, ujar Fakiri saat pertemuan tertutup dengan John Energo Bay dan Pendeta Niko Degei. Fakiri juga telah meminta agar penyidik Polda Papua mempercepat berita acara pemeriksaan BPA supaya proses hukum dilanjutkan. Saya sudah minta penyidik untuk dipercepat, ucap Fakiri. Sementara itu, Direktur LBH Papua ini menegaskan Victor Yaymo sebagai tersangka memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan dokter pribadi, dikunjungi oleh keluarga, mengirimkan surat kepada pengacara, dikunjungi oleh rohaniawan, dan hak berhubungan dengan pengacara. Namun sepanjang Victor Yaymo ditahan di Makobrimob Polda Papua dari 10 Mei 2021 sampai dengan 14 Mei 2021, hak-hak tersangka di atas sangat sulit terrealisasi secara maksimal.
Hambatan pemenuhan hak-hak Victor Yemo sebagai tersangka rupanya diakibatkan karena petugas penjaga pos Makobrimob yang menggunakan pendekatan SOP internal yang intinya menegaskan bahwa bagi siapapun yang hendak memenuhi hak tersangka wajib berkomunikasi dan atau atas persetujuan penyidik. Sementara penyidiknya sendiri mengarahkan pihak yang hendak memenuhi hak tersangka untuk terlebih dahulu mengunjungi penyidik yang berada di Polda Papua. Atas kebijakan ini telah berdampak pada terhambatnya hak Victor Yemo sebagai tersangka yang memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan dokter pribadi, hak dikunjungi oleh keluarga, hak untuk mengirimkan surat kepada pengacara, hak dikunjungi oleh rohaniawan, dan hak berhubungan dengan pengacara. Dengan melihat fakta di atas secara jelas-jelas menunjukkan bukti bahwa penyidik Polda Papua dan petugas pos penjaga serta petugas Tati Makobrimob lebih mengedepankan SOP internal dan mengabaikan Perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya berkaitan dengan hak-hak tersangka, ujar Direktur LBH Papua Emmanuel Gobai. Membebaskan mereka yang miskin dan tertindas, siapa